Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Afia Dewi, perwakilan dari kelompok 9. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi yang sudah terkenal di antara kita, yakni Twitter. Nah, kemudian di sini di video kali ini saya akan memperkenalkan pengaturan dan privasi dari aplikasi Twitter. Nah, yang pertama kita klik dulu pengaturan dan privasi. Oke, dan kita akan masuk ke peraturan-peraturan yang ada di sini di akun ini ya. Kemudian kita klik keamanan dan akses akun. Nah, kemudian akan ada keamanan aplikasi dan sesi dan akun terhubung. Kita klik keamanan dulu ya. Kita lihat. Nah, di keamanan kali ini ada tulisan perlindungan kata sandi tambahan. Nah, jadi semisal teman-teman pengen akunnya itu aman dan tidak dihack oleh orang lain atau diambil alih oleh orang lain, kita bisa menggunakan kata sandi tambahan yang hanya diketahui kita sendiri. Itu supaya data-data yang ada di akun ini aman dan tidak digunakan oleh orang lain secara sembarangan. Kemudian kita akan masuk pada aplikasi dan sesi. Nah, di sini kita akan ditunjukkan pada aplikasi yang terhubung. Nah, di sini jika kalian mengkonekkan aplikasi dengan akun-akun lain seperti di akun saya konekkan dengan Webtoon, maka akan terkoneksi. Tapi jika teman-teman tidak mengizinkan, kalian bisa klik cabut izin aplikasi. Nah, kemudian di sini ada akun terhubung. Nah, akun terhubung sendiri di sini adalah akun yang kalian hubungkan dari satu dengan yang lain. Seperti kalau kalian ingin login ke TikTok, kalian bisa mendaftarkan akun Twitter kalian. Nah, seperti itu ya. Nanti akan muncul di sini. Kemudian kita masuk kepada privasi dan keamanan. Nah, di sini ada audiens dan penandaan. Kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini ada kalimat lindungi tweet Anda. Nah, di privasi kali ini kita bisa lebih mengamankan akun kita dengan cara mengunci. Jadi kita hanya postingan-postingan kita, media yang kita publik itu hanya untuk pengikut kita saja, tidak untuk publik. Jadi privasi kita masih tetap terjaga dengan aman. Nah, kemudian kita klik tweet Anda. Nah, di sini tandai media Anda yang mengandung materi mungkin sensitif. Nah, dengan fitur ini kita akan termudahkan karena nanti ketika ada postingan yang sangat sensitif, maka media tersebut tidak akan ditampilkan di beranda kita. Begitu ya. Kemudian ada konten yang Anda lihat. Di sini kita disajikan dengan tampilan media yang mungkin mengandung konten sensitif. Kalian bisa mengklik biru jika kalian mengizinkan dan bisa mengklik abu-abu jika kalian tidak mengizinkan. Nah, dengan adanya fitur ini juga akan mempermudah kita menyeleksi media-media sensitif dan media yang tidak sensitif untuk kita konsumsi. Nah, kemudian bisukan dan blokir. Nah, di bisukan dan blokir sendiri ini ada banyak sekali ya, akun yang diblokir, akun yang dibisukan, kata yang dibisukan, notifikasi yang dibisukan. Nah, untuk bisukan tersebut ditempelkan beranda Anda. Oke. Nah, misal kalian bisa klik tambah di sini. Saya ingin memasukkan kata pacaran. Nah, silakan klik timeline notifikasi siapa saja ya. Untuk berapa lama. Nah, ini ada durasinya juga. Kalian mau berapa lama membisukan kalimat ini. Kita buat 24 jam. Kita klik simpan. Nah, dengan ini kita akan terjaga kalimat-kalimat yang menurut kita tidak pantas untuk ditampilkan di beranda kita. Begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada direct message. Nah, di sini kita bisa melihat kalau semisal kita di DM atau dikirimi pesan oleh orang-orang yang bukan kenalan kita, itu kita bisa menyeleksinya dengan ini.
izinkan pesan dari semua orang. Nah, kalau kita klik biru, maka semua orang, bahkan yang bukan pengikut kita, bisa mengirimkan pesan. Nah, supaya kita tidak di DM oleh orang-orang random, maka kita klik abu-abu saja. Nah, begini. Kemudian ada space. Nah, di pengaturan space sendiri kita bisa mengajak semua orang untuk bergabung. Semisal space itu hampir sama kayak kita teleponan, tapi dengan media Twitter, dan tentunya bisa dengan banyak orang, bahkan tidak terbatas. Tentunya space sendiri tidak bisa menampilkan wajah ya teman-teman, hanya bisa menampilkan suara saja. Kemudian ketentuan. Nah, di sini kita akan disajikan dengan sinkronisasi kontak atau buku alamat. Dengan kita mensinkronisasikan kontak ini, maka semua kontak yang sudah kita simpan melalui handphone akan terdeteksi oleh akun Twitter dan akan disebarkan. Bukan disebarkan, tapi semua akunnya akan terkoneksi dengan akun Twitter. Maka ketika kita mempunyai nomor seseorang dan jika orang tersebut memiliki Twitter, maka akan muncul di notifikasi kita bahwa orang itu telah membuat Twitter. Begitu ya teman-teman. Jadi kita tahu siapa saja yang punya Twitter, siapa saja yang enggak gitu. Nah, di sini kita masuk ke preferensi iklan. Nah, iklan dipersonalisasi. Nah, iklan ini menurut saya sendiri cukup mengganggu ya. Jadi karena saya tidak terlalu suka dengan iklan yang menunjukkan ke aktivitas saya. Semisal begini, kita sedang menyukai tren-tren baju dan fashion. Saya akan selalu men-scroll tentang baju-baju dan fashion terbaru. Nah, iklan ini jika kita klik biru, maka dia akan memunculkan seluruh baju yang ada di sini dan termasuk dengan toko-tokonya, misal seperti link-link Shopee affiliates kayak gitu ya. Tapi jika kita mengklik abu-abu, maka semua rekomendasi aktivitas kita pun tidak akan terdeteksi oleh iklan ini. Begitu ya teman-teman. Jadi kita bisa bebas mau nyari apa aja tanpa terpatok pada hanya fashion saja. Nah, di sini perkiraan identitas. Di sini kita akan dikenalkan dengan perkiraan identitas yang menyajikan pengalamannya berdasarkan aplikasi yang diberikan. Nah, di sini kita bisa terdeteksi dengan semua aktivitas kita. Semisal kita sudah pernah mencari tentang, biasanya kan itu ada pendaftaran mengenai jenis kelamin perempuan atau laki-laki ya waktu kita mendaftar Twitter. Jadi akan masuk ke perkiraan identitas ini ya. Nah, kemudian ada berbagi data dan informasi bisnis. Izinkan berbagi bisnis tambahan. Dengan membagikan ini membantu Twitter menjalankan bisnisnya, yaitu mempromosikan toko-toko marketing atau toko-toko atau bisnis-bisnis yang bisa membuat kita tertarik dan membuat kita ingin membeli barang-barang tertentu seperti itu. Nah, di yang terakhir ada informasi lokasi. Nah, dengan kita mengaktifkan ini, Twitter akan mengecek dan melihat kita berada di mana saja, dan termasuk informasi lokasi ini akan mengakses perangkat kita di mana dan apa saja yang sudah dilakukan, begitu ya. Jadi lebih baik saya pribadi dimatikan saja. Oke. Jadi seperti itu ya kebijakan privasi dan keamanan dari akun Twitter. Jadi jangan takut main Twitter ya teman-teman, karena Twitter itu sangat mengasyikkan walaupun terdapat banyak sekali percekcokan dan debat-debat yang mungkin sangat membosankan dan sungguh melelahkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.